Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom, berjuah-juah. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Sapaan Teduh pagi ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan oleh karena anugerah-Nya yang telah memberikan kepada kita hari yang baru, hidup yang baru, dan sampai saat ini kita ada dalam kondisi sehat. Untuk memulai renungan kita pagi ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu. Tuhan telah memberikan kepada kami hari yang baru, hidup yang baru. Kami sangat bersukacita menikmati berkat Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan terlebih mampukan kami di dalam melaksanakan firman-Mu di tengah-tengah berbagai situasi yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Tuhan juga berkati hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Kolose 1 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini ialah pemberitaan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita bersama-sama menyelami sebuah ayat yang begitu kaya makna, sebuah ayat yang menjadi jantung dari pelayanan Rasul Paulus dan sekaligus cetak biru bagi setiap kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Di tengah dunia yang semakin kompleks, di mana banyak suara menawarkan berbagai jalan menuju kebahagiaan atau kesempurnaan diri, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita akan satu-satunya kebenaran yang tidak tergoyahkan. Melalui renungan kita pagi ini, mari kita temukan kembali esensi dari panggilan kita. Siapa yang harus kita beritakan? Bagaimana kita harus memberitakannya? Dan untuk apa semua itu kita lakukan? Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang 3 pilar utama pelayanan dan pemuritan sejati dari Kolose 1 ayat 28. Yang pertama, pilar pusat pemberitaan. Pilar yang kedua, metode pemberitaan. Dan yang ketiga, tujuan pemberitaan. Kita akan bahasnya satu persatu. Pilar yang pertama, pusat pemberitaan adalah Kristus. Kata dialah dalam bacaan kita merujuk kepada Yesus Kristus. Ini bukan tentang Paulus, bukan tentang gereja, dan juga bukan tentang program-program, melainkan tentang pribadi Kristus yang mulia. Kristus sebagai inti Injil, mulai dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, keilahiannya, dan kekuasaannya. Jika Kristus bukan pusat, kita hanya menawarkan moralitas, filsafat, atau ajaran kosong. Namun,
Kristus yang kita beritakan adalah kuasa yang mengubahkan. Saudara-saudara, sekarang mari kita melihat keadaan kehidupan pribadi kita masing-masing. Apakah selama ini, bahkan sampai sekarang, Kristus sudah menjadi pusat pemikiran, perkataan, dan tindakan kita? Dalam pelayanan dan kesaksian kita, apakah kita selalu mengarahkan orang lain kepada Kristus dan bukan pada diri kita ataupun organisasi kita? Pilar yang kedua berbicara tentang metode pemberitaan. Bagaimana caranya? Dengan nasihat dan pengajaran dalam segala hikmat. Dalam hal ini, Paulus menggunakan dua pendekatan kunci. Yang pertama, dengan nasihat. Makna dari kata nasihat di sini ialah mengingatkan, menegur, membimbing secara moral, membina karakter. Cara ini lebih personal dan praktis. Contohnya, menasihati seseorang tentang kebiasaan buruknya, menasihati seseorang karena kurangnya kasih dalam dirinya, atau sikapnya yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, dengan pengajaran. Makna dari kata pengajaran di sini ialah menyampaikan kebenaran doktrin, prinsip-prinsip firman Tuhan, pemahaman teologis. Ini lebih bersifat edukatif dan komprehensif. Tujuannya ialah untuk membangun fondasi iman yang kokoh dan pengertian yang benar tentang Tuhan. Contohnya, mengajar tentang sifat-sifat Allah, tentang keselamatan, eskatologi, ataupun etika Kristen. Kemudian dalam bacaan kita dikatakan, dalam segala hikmat. Ini bukan hikmat manusia, tetapi hikmat ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus, agar pesan disampaikan secara relevan dan efektif kepada setiap orang dengan latar belakang yang berbeda. Saudara-saudara, bagaimana kita selama ini menyeimbangkan teguran ataupun nasihat dan pengajaran dalam relasi kita? Apakah kita meminta hikmat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran secara efektif kepada orang yang berbeda, contoh kepada anak-anak dan dewasa? Lalu, pilar yang ketiga, tujuan pemberitaan ialah memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kata kesempurnaan tidak berarti tanpa dosa secara mutlak, melainkan kedewasaan rohani, kematangan, kelengkapan dalam Kristus. Ini adalah proses seumur hidup. Kemudian ada kalimat dalam Kristus. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kedewasaan Kristus hanya bisa dicapai melalui persekutuan yang erat dengan Kristus, hidup di dalam Dia dan semakin menyerupai Dia. Target Paulus dalam pemberitaan Injil ialah setiap orang. Paulus tidak hanya berfokus pada kelompok elit, tetapi pada setiap individu. Setiap jiwa memiliki potensi untuk bertumbuh. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita memiliki visi untuk pertumbuhan rohani orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sendiri terus berusaha mencapai kedewasaan dalam Kristus, belajar, bertumbuh, dan melayani? Apakah kita sabar dalam proses pemuridan, mengingat kedewasaan adalah sebuah perjalanan? Melalui bacaan kita pagi ini, dapat kita rangkum ulang mengenai 3 pilar pelayanan dan pemuridan sejati dari Kolose 1 ayat 8. Yang pertama, Kristus sebagai pusat. Yang kedua, nasihat dan pengajaran sebagai metode. Dan yang ketiga, kedewasaan dalam Kristus sebagai tujuan. Tentu, dalam menerapkan ketiga pilar ini, pasti ada tantangannya. Panggilan ini tidak mudah, tetapi ini adalah panggilan yang mulia.
Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus untuk tugas ini. Dengan demikian, mari kita terus memberitakan Kristus dengan setia, menasihati dan mengajar dengan hikmat, sehingga semakin banyak orang dibawa kepada kedewasaan dan kesempurnaan dalam Kristus. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian akan Kristus yang telah mengubah kita. Sebagai penutup renungan kita pagi ini, saya menyampaikan sebuah ilustrasi. Di sebuah desa yang subur, hiduplah seorang petani tua bernama Bapak Sangap. Ia memiliki kebun anggur yang sangat luas dan indah. Tetapi yang membuat kebun Bapak Sangap istimewa bukanlah banyaknya buah yang dihasilkan, melainkan cara Bapak Sangap merawatnya. Ia tidak hanya menanam bibit dan membiarkannya tumbuh. Setiap hari Bapak Sangap berjalan menyusuri kebunnya. Ketika ia menemukan cabang anggur yang bengkok dan tumbuh ke arah yang salah, ia dengan lembut menasihatinya, mengikatkan cabang itu pada tiang penyangga agar tumbuh lurus dan kuat. Ia tidak membentak atau memotongnya, melainkan dengan sabar membimbingnya ke arah yang benar. Di bagian lain, Bapak Sangap melihat anggur-anggur muda yang bingung tentang bagaimana menyerap nutrisi terbaik dari tanah. Bapak Sangap cermat mengajarinya. Ia menggemburkan tanah di sekitarnya. Dia menjelaskan dalam hati bagaimana akar harus menjalar dan memastikan mereka mendapatkan cukup sinar matahari. Ia memberikan pemahaman yang mendalam tentang siklus pertumbuhan dan kebutuhan setiap tanaman. Yang paling menarik, seluruh fokus Bapak Sangap adalah pada batang anggur, sebuah tanaman anggur tua di tengah kebun yang merupakan sumber kehidupan bagi semua cabang lainnya. Ia selalu memastikan bahwa setiap cabang, setiap daun, dan setiap buah terhubung erat dengan batang anggur ini. Karena ia tahu bahwa tanpa hubungan ini, mereka tidak akan bisa menghasilkan buah yang manis dan matang. Tujuan Bapak Sangap bukan hanya agar anggur-anggurnya berbuah banyak, tetapi agar setiap cabang anggur mencapai kesempurnaan potensinya, menjadi cabang yang sehat, kuat, dan berbuah lebat, sepenuhnya hidup dari kekuatan dan nutrisi dari batang anggur. Ia ingin mereka menjadi anggur yang matang, manis, dan siap dinikmati. Para tetangga sering bertanya, "Mengapa kebunmu begitu indah dan subur, Bapak Sangap?" Bapak Sangap tersenyum, "Karena aku tidak hanya menanam. Aku menasihati dan mengajar setiap cabang. Dan yang terpenting, aku memastikan mereka senantiasa terhubung erat dengan batang anggur. Hanya dengan demikian, mereka bisa mencapai kesempurnaan sejati." Dalam cerita ini, Bapak Sangap adalah gambaran Paulus atau kita sebagai pelayan Tuhan. Kebun anggur adalah jemaat atau orang-orang yang kita layani. Cabang-cabang anggur adalah setiap individu. Menasihati dan mengajar adalah bimbingan dan pengajaran kita. Batang anggur adalah Kristus, sumber kehidupan dan kekuatan kita. Kesempurnaan adalah kedewasaan dan kedewasaan rohani dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian sapaan teduh kita pagi ini. Selamat pagi dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajar kami, sehingga kami benar-benar mengerti tentang 3 pilar utama dalam pelayanan kami. Kristus sebagai pusat, nasihat dan pengajaran sebagai metode, serta kedewasaan kami dalam Kristus sebagai tujuan. Ya Tuhan, mampukan kami dalam melaksanakan firman-Mu. Kami juga mendoakan BP Runggun, Klender, dan juga
beserta majelis dan seluruh jemaat. Engkau kiranya memberkati sebagai pelayan di tengah-tengah gerejamu, mereka tetap bekerja sama sehingga semakin luar biasa pertumbuhan perkembangan jemaatmu di GBK Perunggun Klender. Engkau juga memberkati Bapa kami yang hari ini akan kembali beraktivitas sesuai dengan profesi kami masing-masing. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga hari ini hari penuh berkat, sukacita bagi kami dalam melaksanakannya. Dan berkati kami jikalau kami saat ini sedang menghadapi pergumulan, Tuhan yang menopang kami supaya kami dapat memenangkan pergumulan kami bersama Tuhan. Jikalau kami saat ini sedang menikmati berkat-Mu yang luar biasa, Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat dengan penuh hikmat Tuhan, dengan kepintaran Tuhan, kami rendah hati dan bersyukur bahwa Engkaulah sumber segala berkat bagi kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa yang tidak sempurna ini, kami serahkan dalam satu nama Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjuah-juah, man banta krina. Selamat pagi.